Madad nisbi ini itu sama saja halnya seseorang yang minta bantuan kepada temannya untuk mengambilkan sesuatu barang misalnya. Atau sama seperti halnya seseorang yang sakit kemudian dia berobat ke seorang dokter. Apakah orang yang seperti ini dianggap syirik? Kalimat itu bisa kita simpulkan kepada tiga istilah. Ada yang disebut dengan madad, yang bermakna pertolongan. Ada yang disebut dengan imdad, memberikan pertolongan. Dan ada yang disebut dengan istimdad, yaitu memohon atau meminta pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jemaah Ribat Nuraniyah Hashimiyah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kembali dengan program Mana Dalilnya, sebuah program yang diinisiasi oleh Ribat Nuraniyah untuk memperkuat dalil amaliyah untuk amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan ungkapan yang sering kita dengar ataupun mungkin bahkan sering kita ucapkan, yaitu kata-kata madad ya Rasulullah, madad ya awliya Allah. Apa makna dari ungkapan ini dan apa hukum mengucapkannya? Secara makna, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, lafaz al-madad mengandung makna pertolongan. Hal ini sebagaimana yang terpakai dalam kalam orang Arab, misalnya ketika mereka mengucapkan madatul qauma, maknanya adalah sirtu lahum ansaran wa madadan. Aku menolong mereka atau aku menjadi penolong mereka. Jadi makna madad di sana adalah sebagai menolong. Begitu juga dengan ungkapan yang lain, misalnya amaddal amiru jaishahu bil khayli war rijali. Nah, apa makna amadda di sana? Maknanya adalah a'anahu. Artinya seorang raja membantu tentaranya dengan mengirimkan kuda dan bala tentara. Nah, berdasarkan ungkapan tersebut, maka kalimat itu bisa kita simpulkan kepada tiga istilah. Ada yang disebut dengan madad, yang bermakna pertolongan. Ada yang disebut dengan imdad, memberikan pertolongan. Dan ada yang disebut dengan istimdad, yaitu memohon atau meminta pertolongan. Nah, sehingga ketika kalimat ini dikaitkan dengan misalnya madad ya Allah, maka kalimat itu bermakna a'inni ya Allah wansurni biquwwatik. Tolonglah aku wahai Allah dan bantulah aku dengan kemuliaanmu. Kemudian kalau seandainya kalimat itu dikaitkan dengan Rasulullah, misalnya madad ya Rasulullah, apa maknanya? Istaghfirli ya Rasulullah wa 'allimni bima 'allamakallah wa amiddani bima amaddakallah. Artinya adalah mohon ampunkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Rasulullah, dan ajarkan kepadaku sebahagian dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu, dan bantulah aku sebagaimana engkau dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kalimat itu dikaitkan dengan misalnya waliullah atau auliaullah, atau misalnya kalimat madad ya aulia Allah, maknanya adalah alimni bima 'allamakallah wa amiddani bima amaddakallah minal ilmi wal irfan. Artinya ajarkanlah kepada kami atau ajarkanlah kepadaku wahai wali-wali Allah sebahagian dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, dan ajarkanlah atau bantulah aku sebagaimana Allah telah membantumu. Nah, inilah makna dari kalimat madad ya Allah, madad ya Rasulullah, ataupun madad ya aulia Allah yang sering kita dengar dalam majelis-majelis zikir ataupun dalam qasidah-qasidah Islami. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh seorang muslim meminta bantuan kepada selain Allah?
Kalimat madad ya Allah itu mungkin masih aman dan tidak dipersoalkan oleh sebahagian kalangan muslim. Tapi bagaimana dengan madad ya Rasulullah, madad ya aulia Allah? Pertanyaannya adalah, bolehkah seorang muslim meminta bantuan kepada selain Allah? Padahal Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahihnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari Abdullah bin Abbas, pernah mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, maka memintalah kepada Allah, dan ketika engkau memohon bantuan, maka minta bantuanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ungkapan tersebut bertentangan dengan hadis ini? Imam Khattar Muhammad dalam kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah menjelaskan bahwa madad itu bisa dikategorikan kepada dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan madad hakiki, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan madad nisbi atau madad urfi. Apa perbedaan di antara keduanya? Madad hakiki adalah pertolongan yang murni bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah lah satu-satunya zat yang mampu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Dan madad inilah yang dimaksud pada hadis yang telah kita sebutkan barusan, yaitu idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika engkau memohon, maka mintalah kepada Allah. Artinya adalah madad yang sifatnya hakikat, madad yang sifatnya hakiki, yaitu madad yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jugalah makna dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon bantuan. Sehingga madad atau bantuan yang dimaksud dari ayat ini tidak lain dan tidak bukan adalah madad hakikat atau madad yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan madad nisbi atau madad urfi, yaitu madad yang sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau titipkan kepada hamba-hambanya yang beliau pilih. Misalnya malaikat dengan kekuatan dan asrar yang mereka punyai, kemudian kepada para nabi dan rasul dengan mukjizat yang mereka miliki, begitu juga kepada para wali dengan karamah yang Allah anugerahi, dan juga kepada manusia-manusia yang punya kelebihan-kelebihan seperti harta, kekuatan, dan seterusnya, dan juga kepada benda-benda dengan fungsi-fungsinya. Sehingga bisa dipahami bahwa madad urfi atau madad yang bersifat majazi itu sebenarnya tidak keluar dari madad hakiki. Seseorang yang meminta bantuan kepada makhluk yang sudah kita sebutkan barusan, itu mereka sejatinya tidak meminta bantuan sebagaimana mereka minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Madad nisbi ini itu sama saja halnya seseorang yang minta bantuan kepada temannya untuk mengambilkan sesuatu barang misalnya. Atau sama seperti halnya seseorang yang sakit kemudian dia berobat ke seorang dokter. Apakah orang yang seperti ini dianggap syirik? Tentu saja tidak. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau membolehkan seseorang meminta bantuan kepada jin pada hal-hal atau pada perkara-perkara yang dibolehkan. Beliau mengatakan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, man kana yastakhdimu atau man kana yasta'milul jinna fi umurin mubahatin lahu kama yasta'milul insa fi umurin mubahatin lahu. Siapapun yang menggunakan atau yang minta bantuan kepada jin pada perkara-perkara yang dibolehkan, itu sama saja halnya seperti orang yang minta bantuan kepada manusia pada perkara-perkara yang dibolehkan. Sebagaimana seseorang boleh meminta bantuan, misalnya mengambilkan barang, atau meminta bantuan membukakan pintu dan seterusnya, maka hal yang sama juga boleh, kata Ibnu Taimiyah, disampaikan kepada jin. Dengan catatan, hal-hal yang diminta kepadanya harus hal-hal yang dibolehkan, bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah, akidah, dan seterusnya. Jamaah Ribat Nuraniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mana dalil konkret
terkait bolehnya seseorang mengucapkan madad ya Rasulullah atau madad ya aulia Allah, atau mana dalil konkret yang mengatakan bahwa seseorang muslim boleh meminta bantuan kepada selain Allah? Dalilnya sangat banyak sekali. Dalilnya yang pertama terdapat dalam surah Al-Maidah ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantulah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian dalil yang kedua bersumber dari sebuah hadis sahih atau hadis hasan yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Utsbah bin Ghazwan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza adalla ahadukum syai'an aw arada ghauthan wa huwa fi ardin atau wa huwa bi ardin laisa biha anisun falyaqul ya ibadallah aghithuni ya ibadallah aghithuni fa inna lillahi ibadan la narahu." Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah mengatakan, apabila salah seorang kalian kehilangan sesuatu atau ketika salah seorang kalian membutuhkan sebuah pertolongan sementara ia berada di sebuah daerah yang tidak ada orang sama sekali, maka hendaklah dia mengatakan ketika itu, aghithuni ibadallah ya ibadallah aghithuni, wahai hamba-hamba Allah, bantulah aku, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Fa inna lillahi ibadan la narah, maka sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang mana kita tidak bisa melihatnya. Hadis ini mempunyai jalur yang lain sebagaimana yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya dengan redaksi yang hampir mirip, yaitu ya ibadallah a'inuni, wahai hamba-hamba Allah, bantulah aku, tolonglah aku. Nah, berdasarkan hadis ini, maka meminta bantuan kepada selain Allah, selama yang meminta bantuan masih meyakini bahwa Allah lah sejatinya yang memberikan bantuan, maka itu merupakan hal yang dibolehkan. Itu tidak tergolong sebagai musyrik yang dilarang. Bahkan Imam Nawawi ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan bahwa beliau dengan beberapa orang gurunya pernah mempraktekkan hadis ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, beliau pun mendapatkan bantuan dari hamba-hamba Allah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan barusan, maka bagaimana hukum mengatakan ya madad ya Rasulullah, atau bagaimana kita atau hukum kita meminta bantuan kepada Rasulullah, maka pasti hukumnya adalah boleh. Kenapa? Karena kepada malaikat saja yang secara makom di bawah makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang diperkenankan untuk meminta bantuan, apalagi kepada Nabi Muhammad yang merupakan induk dari semua makhluk yang ada. Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia dari bumi dan seisinya, lebih mulia dari aras dan seterusnya. Oleh sebab itu ketika seseorang mengucapkan madad ya Rasulullah, maka tidak ada kaitan sama sekali dengan kemusyrikan, tidak ada kaitan sama sekali dengan hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Begitu juga dengan ungkapan madad ya aulia Allah atau madad ya wali Allah. Meminta bantuan kepada para wali Allah itu juga boleh. Kenapa? Karena sejatinya para wali atau para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka semua adalah pantulan nur dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ketika seseorang meminta bantuan kepada para ulama, meminta doa kepada para ulama, sejatinya mereka tengah mengamalkan dalil-dalil yang sudah kita jelaskan di atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin.
Pada awalnya, seluruh kegiatan ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu fiikum.